Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Dea Sekar Pertiwi. Ibu akan mengajar pendidikan agama Islam karena Ibu guru PPL dari UPI. Hari ini kita akan belajar tentang Toharoh. Nah, tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu yang pertama, menunjukkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan yang keempat, menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kelima, menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan yang terakhir, mempraktikkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu toharoh? Apakah kalian sudah terbiasa melakukan toharoh? Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, atau yang lainnya. Apa saja yang harus dibersihkan? Semua harus dibersihkan, termasuk badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Lebih-lebih tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Lokasi ibadah ini harus suci dari najis dan bersih dari segala kotoran. Pasti akan menjadi lebih sempurna dan bermakna. Lanjut, ada macam-macam najis. Yang pertama, najis mukhafafah. Yang kedua, najis mutawasitoh. Yang ketiga, najis mugaladoh. Apa itu najis mukhafafah? Yaitu najis yang ringan. Najis mutawasitoh yaitu najis yang pertengahan. Dan yang terakhir, najis mugaladoh yaitu najis yang berat. Nah, kemudian najis mutawasito itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, najis hukumiyah, dan yang kedua, najis ainiyah. Najis hukumiyah diyakini adanya, tetapi tidak nyata wujud atau zatnya, bau dan rasanya. Najis ainiyah, najis yang tampak wujudnya, zatnya, dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Nah, di sini ada 3 gambar ya. Gambar ini merupakan contoh-contoh najis. Yang pertama itu gambar bayi yang sedang pipis. Nah, itu termasuk najis mukhafafah. Air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Lalu najis mutawasitoh yaitu terbagi menjadi 2 ya tadi, najis hukmiyah dan najis ainiyah. Contoh najis hukmiyah itu air kencing yang sudah mengering. Sedangkan contoh najis ainiyah yaitu darah, nanah, tinja, dan bangkai. Contoh najis mugaladoh yaitu bersumber dari anjing dan babi. Nah, selanjutnya ada cara mensucikan najis berdasarkan macamnya. Yang pertama, najis mukhafafah. Najis mukhafafah ini cara mensucikannya cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Yang kedua, najis hukmiyah, yaitu cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Lalu najis ainiyah. Cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Yang terakhir, najis mugaladoh.
Cara membersihkannya, membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Nah, sekarang macam-macam hadas. Macam-macam hadas itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, hadas kecil. Nah, kita terkena hadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal berikut ini. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. Yang kedua, hilang akal atau contohnya ketika kita tidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dan yang terakhir, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Nah, selanjutnya itu yang kedua, hadas besar. Nah, kita akan dikatakan sedang hadas besar apabila mengalami salah satu dari 6 perkara berikut ini. Yang pertama, yaitu berhubungan suami istri atau setubuh. Yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, haid atau menstruasi. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, nifas. Yang keenam, meninggal dunia. Nah, di sini ada 2 gambar, dan 2 gambar ini adalah cara mensucikan hadas kecil. Yang pertama itu dengan berwudu, dan apabila tidak ada air, bisa dengan bertayamum. Nah, bagaimana cara mensucikan hadas besar? Yaitu dengan mandi wajib. Mandi wajib itu adalah membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Nah, masalah hadas besar bagi perempuan menjadi sangat penting dan menarik untuk dipelajari. Perempuan mengalami peristiwa khusus yang tidak dialami oleh seorang laki-laki. Seorang perempuan mengalami peristiwa haid, nifas, dan terkadang istihadoh. Nah, kalian tahu gak 3 istilah tersebut? Yuk kita belajar. Apa sih haid, nifas, dan istihadoh? Nah, macam-macam darah yang keluar dari rahim perempuan. Ada haid, nifas, dan istihadoh. Haid yaitu darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Ciri-cirinya secara umum kental, hangat, baunya kurang sedap, hitam, merah tua, kemudian berangsur-angsur menjadi bening. Sebagian perempuan ada yang sudah mengalami haid saat mulai berumur 9 tahun. Namun rata-rata mereka mengalaminya pada usia belasan tahun. Berapa lama masa haid? Masa haid minimal sehari semalam. Biasanya 6 atau 7 hari, paling lama 15 hari. Kalau setelah 15 hari darah masih terus keluar, maka darah itu merupakan darah istihadoh atau nama lainnya penyakit. Apabila kalian ada yang mengalami kondisi ini, segeralah berkonsultasi dengan dokter. Perlu diingat bahwa perempuan yang sedang haid tidak boleh melaksanakan sholat, puasa, membaca dan menyentuh atau memegang Al-Quran, berdiam diri di masjid, berhubungan suami istri, dan cerai dari suami. Lalu yang kedua tentang darah nifas. Darah nifas yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan, setelah kosongnya rahim dari kehamilan, meskipun hanya segumpal darah.
Sedikit atau banyaknya darah nifas bervariasi, ada yang 1 tetes, ada yang sehari, ada yang 2 hari. Rata-rata darah nifas itu keluar selama 40 hari dan paling lama 60 hari. Adapun cara mandi wajib untuk perempuan yang nifas sama sebagaimana mandinya orang yang terkena haid. Nah, lanjut yang terakhir yaitu istihadoh. Tadi sudah dibahas sedikit, istihadoh itu adalah darah penyakit ya. Istihadoh yaitu darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas karena suatu penyakit. Darah istihadoh ada 4 macam, yaitu yang pertama, keluar kurang dari masa haid. Lalu yang kedua, keluar lebih dari masa haid. Yang ketiga, keluar sebelum usia haid atau setelah masa menopause. Yang keempat, keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Seseorang perempuan yang mengeluarkan darah istihadoh tetap harus melaksanakan kewajiban sholat dan puasa. Apabila hendak sholat, maka bersihkan darah itu. Pakailah pembalut, kemudian ambillah air wudhu. Nah, tadi sudah dibahas ya mengenai tata cara toharoh dari hadas, yaitu mandi wajib, wudhu, dan tayamum. Nah, sarananya itu bisa menggunakan air, dan jika tidak ada bisa menggunakan debu. Nah, pada umumnya orang bersuci menggunakan air. Adapun air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci sekaligus mensucikan. Air jenis ini merupakan air yang bersumber dari alam, baik yang keluar dari bumi maupun yang turun dari langit, seperti air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, air salju, dan sebagainya. Nah, di sini akan menjelaskan secara rinci tata cara toharoh dari hadas. Yang pertama yaitu cara mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sering disebut juga mandi janabat atau junub. Adapun cara mandi wajib adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Jika dilafalkan, maka bacaannya sebagai berikut. Nah, ini ya doanya. Nawaitul gusla lirofil hadasil akbari fardo lillahi ta'ala. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Lalu yang ketiga, membasuh seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai kaki. Pada saat mandi wajib, disunahkan untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Berwudu terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, menggosok tubuh, dan sebagainya. Nah, itu tadi 3 langkah cara mandi wajib. Lalu selanjutnya, cara berwudu. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata cara wudu sebagai berikut. Niat dalam hati. Jika dilafalkan, maka bacaannya sebagai berikut. Nawaitul wudu'a lirofil hadasil asgori fardo lillahi ta'ala. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Lalu selanjutnya, disunahkan untuk mencuci kedua telapak tangan. Juga disunahkan untuk berkumur-kumur. Lalu disunahkan untuk membersihkan lubang hidung. Nah, lalu selanjutnya yang wajib itu membasuh muka. Lalu membasuh kedua tangan sampai siku.
lalu mengusap kepala, dan disunahkan membasuh telinga. Dan yang terakhir yang wajib yaitu membasuh kaki sampai mata kaki. Langkah selanjutnya tertib. Tertib ini berarti dilakukannya secara berurutan ya. Lalu langkah terakhir yaitu jangan lupa berdoa setelah wudhu. Nah, yang ketiga kita bahas tayamum. Apakah tayamum? Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur. Nah, untuk lebih memudahkan dalam memahaminya, perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Nah, suatu ketika kita sedang memiliki hadas kecil atau hadas besar, sementara kita harus segera sholat. Namun, pada saat itu tidak tersedia air atau tidak bisa menggunakan air karena sesuatu hal. Nah, solusinya gimana? Yaitu dengan tayamum. Tayamum ini menggunakan debu yang suci. Tidak sulit, bukan? Jadi, tayamum dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci. Debu ini digunakan sebagai pengganti air. Nah, apabila kita berada di dalam pesawat atau kendaraan, debu yang digunakan untuk tayamum cukup diusapkan yang ada di dinding pesawat atau kendaraan. Nah, tayamum ini boleh dilakukan dengan syarat yang pertama, tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Yang kedua, berhalangan menggunakan air misalnya karena sakit. Yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Nah, selanjutnya untuk cara bertayamum itu seperti apa? Kita akan coba belajar. Yang pertama, niat untuk dibolehkan mengerjakan sholat. Yaitu niatnya, nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian langkah yang kedua, menepukkan telapak tangan ke tanah atau debu yang suci. Lalu mengusap muka dengan tangan ke tanah atau debu yang suci. Lalu yang ketiga, mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan tanah atau debu yang suci. Lalu terakhir, mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan tanah atau debu yang suci. Nah, di sini ada hikmah toharoh. Kenapa penting kita untuk bersuci atau taharoh dalam kehidupan, baik dari najis maupun dari hadas. Bersuci memiliki keutamaan dan manfaat yang luar biasa. Nah, keutamaan-keutamaan itu diantara lain, yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit, karena kebanyakan sumber penyakit itu berasal dari kuman dan kotoran. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang keempat, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Yang kelima, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup
dengan lebih nyaman. Nah, mungkin sampai di sini ya penjelasan mengenai taharah. Semoga kalian bisa memahaminya dan kita bisa bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.